Dunia finansial Asia Tenggara baru-baru ini diguncang oleh sebuah peristiwa yang menarik perhatian banyak pihak. Apa yang awalnya hanya terlihat sebagai gejolak pasar keuangan biasa, dalam waktu singkat berkembang menjadi perang narasi ekonomi yang melibatkan dua negara dengan hubungan yang sangat erat, yaitu Indonesia dan Singapura. Di satu sisi muncul kampanye yang dikenal dengan istilah Sell Indonesia. Di sisi lain, publik Indonesia merespons dengan narasi tandingan yang disebut Sell Singapore. Perdebatan yang awalnya hanya terjadi di kalangan investor dan pelaku pasar, kemudian meluas ke media sosial, menjadi bahan diskusi publik dan memunculkan berbagai spekulasi mengenai hubungan ekonomi kedua negara. Lalu bagaimana sebenarnya semua ini bisa terjadi? Untuk memahami persoalan ini, kita perlu melihat kembali apa yang terjadi di pasar keuangan Indonesia beberapa waktu terakhir. Pada pertengahan Mei tahun 2026, pasar modal Indonesia mulai menghadapi tekanan yang cukup besar. Salah satu faktor yang banyak dibicarakan saat itu adalah pembentukan PT Danantara, sebuah super holding yang dirancang untuk mengelola berbagai aset strategis negara. Kebijakan tersebut memunculkan beragam respons. Pemerintah melihatnya sebagai langkah besar untuk memperkuat pengelolaan aset nasional. Namun, sebagian investor asing justru menilai perubahan tersebut menghadirkan ketidakpastian dalam jangka pendek. Ketika pasar mulai dipenuhi ketidakpastian, aksi jual pun mulai terjadi. Dana asing perlahan keluar dari pasar saham Indonesia dan mencari tempat yang dianggap lebih aman. Sebagian dana tersebut dilaporkan mengalir ke pusat-pusat keuangan regional, termasuk Singapura. Akibatnya, tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia semakin terasa. Indeks harga saham gabungan mengalami penurunan yang cukup tajam, sementara nilai tukar rupiah juga ikut tertekan. Namun gejolak ini belum mencapai puncaknya. Memasuki awal Juni tahun 2026, situasi berubah menjadi jauh lebih panas ketika sejumlah media internasional dan media berbasis di Singapura menerbitkan laporan yang menyoroti kondisi ekonomi Indonesia dengan nada yang cukup keras. Salah satu judul yang paling banyak diperbincangkan adalah Sell Indonesia, Sweeps Trading Desk as Prabowo Tightens Grip. Laporan tersebut mengutip sejumlah pengelola dana internasional yang mengaku telah mengurangi bahkan menghentikan investasi mereka di Indonesia. Pernyataan-pernyataan tersebut kemudian menyebar luas dan menjadi perhatian para pelaku pasar. Bagi investor, sentimen seringkali sama pentingnya dengan data ekonomi. Ketika berita negatif muncul secara bersamaan dan terus berulang, rasa khawatir pun ikut meningkat. Kondisi inilah yang kemudian dianggap memperburuk tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia. Sebagian pihak melihat laporan tersebut sebagai analisis pasar yang wajar. Namun sebagian lainnya menilai bahwa pemberitaan itu terlalu agresif dan berpotensi menciptakan kepanikan yang tidak perlu. Dari sinilah muncul berbagai dugaan dan teori mengenai motif yang berada di balik kampanye Sell Indonesia. Sejumlah pengamat ekonomi Indonesia mengaitkan situasi ini dengan kebijakan pemerintah yang mendorong sistem ekspor satu pintu atau One Gate Exports melalui PT Danantara. Kebijakan tersebut dirancang untuk meningkatkan transparansi dan memperketat pengawasan terhadap aktivitas ekspor nasional. Salah satu tujuannya adalah mencegah praktik-praktik yang selama ini dianggap merugikan negara, termasuk dugaan manipulasi harga ekspor atau yang sering disebut under invoicing. Praktik ini pada dasarnya terjadi ketika nilai transaksi yang dilaporkan lebih rendah dibandingkan nilai sebenarnya. Dengan cara tersebut, kewajiban pajak menjadi lebih kecil, sementara keuntungan yang lebih besar dapat diperoleh di tempat lain. Karena itu, ketika pemerintah mulai memperketat pengawasan, muncul anggapan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan oleh perubahan tersebut. Benar atau tidaknya dugaan itu masih menjadi perdebatan. Namun yang pasti, narasi Sell Indonesia telah memicu reaksi besar di dalam negeri. Di media sosial, banyak netizen mulai mempertanyakan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Singapura. Tidak sedikit yang menilai bahwa selama ini Indonesia terlalu banyak memberikan keuntungan ekonomi kepada negara tetangganya tersebut. Narasi Sell Singapore kemudian muncul dan berkembang sangat cepat. Berbagai unggahan,
komentar, dan diskusi bermunculan. Banyak yang menyerukan agar Indonesia lebih berani memanfaatkan kekuatan ekonominya sendiri, dan tidak terlalu bergantung pada pihak luar. Sentimen nasionalisme ekonomi pun mulai menguat. Namun di tengah euforia tersebut, muncul pertanyaan yang lebih penting. Apakah benar Singapura akan mengalami kesulitan besar jika Indonesia menghentikan kerjasama ekonomi? Jawabannya, tidak sesederhana itu. Memang benar bahwa Singapura merupakan negara kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya alam. Sebagian kebutuhan energinya selama ini dipenuhi melalui kerjasama dengan negara lain, termasuk Indonesia. Namun dalam beberapa dekade terakhir, Singapura telah melakukan diversifikasi secara besar-besaran. Mereka membangun infrastruktur energi modern, memperluas jaringan perdagangan internasional, dan mengamankan pasokan dari berbagai negara seperti Australia, Qatar, Amerika Serikat, dan banyak negara lainnya. Artinya, meskipun Indonesia memiliki posisi yang penting, Singapura tidak sepenuhnya bergantung pada satu negara saja. Selain itu, kekuatan utama Singapura juga tidak terletak pada sumber daya alam. Negara tersebut berkembang sebagai pusat jasa keuangan, perdagangan internasional, logistik, teknologi, dan investasi global. Di sisi lain, Indonesia juga mendapatkan manfaat yang besar dari hubungan ekonomi dengan Singapura. Selama bertahun-tahun, Singapura menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia. Banyak proyek industri, manufaktur, properti, hingga teknologi yang memperoleh dukungan investasi dari sana. Singapura juga berperan sebagai salah satu pintu utama yang menghubungkan produk Indonesia dengan pasar internasional. Karena itu, jika hubungan ekonomi kedua negara terganggu secara serius, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Singapura, tetapi juga oleh Indonesia. Inilah alasan mengapa banyak pihak menilai bahwa polemik ini seharusnya tidak dipandang sebagai pertarungan menang atau kalah. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kedua negara mampu menemukan titik keseimbangan yang memberikan manfaat bagi masing-masing pihak. Di tengah seluruh perdebatan tersebut, ada satu pelajaran yang sangat berharga. Kekuatan ekonomi suatu negara tidak hanya ditentukan oleh jumlah sumber daya alam yang dimilikinya. Sumber daya memang penting, tetapi itu bukan satu-satunya faktor. Kepercayaan masyarakat, stabilitas kebijakan, transparansi pemerintahan, kepastian hukum, dan kualitas institusi negara memiliki peran yang jauh lebih besar dalam menentukan masa depan ekonomi sebuah bangsa. Indonesia memiliki semua modal dasar untuk menjadi kekuatan ekonomi yang lebih besar. Negara ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar, pasar domestik yang kuat, dan posisi geografis yang sangat strategis. Namun potensi tersebut hanya dapat diwujudkan jika diiringi dengan tata kelola yang baik. Karena itu, fokus utama seharusnya bukan pada permusuhan dengan negara lain. Fokus yang lebih penting adalah memperkuat fondasi ekonomi di dalam negeri, menutup kebocoran yang merugikan negara, meningkatkan transparansi, memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai tujuan, memberantas praktik korupsi yang menghambat pembangunan, dan membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara. Jika hal-hal tersebut berhasil dilakukan, maka Indonesia tidak perlu takut terhadap narasi negatif apapun yang datang dari luar. Karena pada akhirnya, negara yang kuat bukanlah negara yang paling keras menyerang pihak lain. Negara yang kuat adalah negara yang mampu membangun fondasi ekonominya sendiri, menjaga kepercayaan rakyatnya, dan terus bergerak maju, meskipun menghadapi berbagai tekanan dari luar. Dan itulah tantangan terbesar Indonesia hari ini. Bukan sekadar menjawab narasi sel Indonesia atau sel Singapura, melainkan membuktikan bahwa Indonesia mampu menjadi kekuatan ekonomi yang semakin mandiri, semakin dipercaya, dan semakin diperhitungkan di tingkat global.